Diri boleh Di sini. video. Saya maaf, kamera ini udah. Ini udah selesai kan? Udah. Kondisi Pak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai mohon izin ya, tempat duduknya silakan boleh berpindah di ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak supaya kita terhijab. Oh, kan lebih lagi. Pak Sofyan boleh sampingnya Pak Dul atau soalnya nanti ada Pak Sofyan maunya sama Mbak Silvi. Satu ruangan. Sebelum dimulai mungkin berdiri sebentar, biar otot-ototnya refresh gitu ya. Ayo tangan ya, tangan. Enggak. Posisinya kalau seperti ini gimana ya enaknya? Gini aja, agak belakang. Oke, tangannya ditaruh di pundak depannya. Nah, Pundak. Selvi pindah di depannya Pia boleh? Nah, sebentar. Ji, Aji ikut di sebelah sini. Belakangnya siapa? Pak Marlan boleh atau depannya? Nyampe nggak? Pundaknya. Sampai pegang pundaknya, oke. Karena hari Jumat ya kan sudah kerja keras dari hari Senin sampai dengan Kamis. Kalau pijit dulu. Oke. Kalau saya bilang hujan batu, gerakannya seperti ini. Kalau hujan rintik-rintik ini, kalau usap-usap begini. Oke, hujan batu. Hujan rintik-rintik. Relax, usap. Boleh request sebelah mana yang sakit ya kan? Oke. Kemudian balik kanan gantian. Oke, pegang pundaknya teman-teman. Pijit dulu karena sudah kerja keras ya kan dari Senin sampai dengan Kamis. Hujan batu. Oke, hujan rintik. Terakhir diusap-usap. Biar relax, biar enjoy. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tadi kalau Silvi di sini, Pak Arfi yang pijit bahaya ya kan? Sini Ridho. Oke, mohon izin Pak Iksan. Teman-teman, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucap alhamdulillah. Salawat teriring salam senantiasa kita curahkan kehadiran bagi Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diampuni umatnya dan diberikan syafaatnya. Allah amin. Amin. Pada kesempatan kali ini mungkin harusnya kalau materi-materi seperti ini saya sampaikan sebelumnya di beberapa sekolah kayak gitu itu 1 jam. Tapi kita ringkas ya, lebih kurang 20 menit lah ya. Jadi Magnet Rezeki ini adalah buku dari Ustadz Nasrullah ya. Beliau pernah tinggal di Jakarta Utara, kemudian S1 di UI, pernah tinggal di Malaysia, kemudian pulang sekarang stay di Depok. Nah, beliau juga aktif dalam mengisi training dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cari aja Ustadz Nasrullah Magnet Rezeki, pasti akan ketemu ya. Jadi bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Oke, sebelumnya juga kita awali dengan 3S, senyum simetris, salam semut dan sahabat sejati. Senyum simetris ini seperti apa? 3 cm. Nah, 2 cm kanan, 2 cm kiri, tahan 3 detik. Rumusnya 2-2-3. 2 cm kanan, tarik 2 cm ke kiri, tahan 3 detik. Lihat kanan kiri, berikan senyum simetrisnya. Iya. Tahan 3 detik, bukan 3 jam ya. Nanti. Oke. Saya kok jadi ketawa juga dia Pak Hasbi. Jadi ketika kita senyum ya, kita lupakan dulu masalah-masalah yang membuat kita tidak bahagia ya. Masalah cicilan, masalah tagihan dan lain sebagainya. Nah itu nih harus dilupakan. Yang kedua, salam semut. Teman-teman mungkin pernah lihat ya, semut kalau ketemu dia nggak cuek langsung lewat, tapi dia seperti berhenti sejenak, jabat tangan. Ternyata semut itu dia berjabat tangan sambil mendoakan ya. Kamu pernah dengar Mas Yudi? Dengar, itu kata Nabi Sulaiman. Jadi mendoakan yang baik-baik ya. Boleh yang cowok dengan cowok, yang cewek dengan cewek. Oh nggak kesini lagi? Lihat kanan kiri, jabat tangan dulu, jabat tangan. Sama doakan yang terbaik. Semoga sehat selalu, rezekinya berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Kemudian keturunannya soleh-solehah ya.
Yang belum ketemu jodohnya semoga ketemu jodohnya. Yang belum pernah ke Mekah Madinah semoga segera Amin. Jadi kalau kata ulama, ketika kita mendoakan orang lain, ada satu malaikat yang dia mengucapkan untuk kamu juga. Amin. Dan doa malaikat ini maksud daripada dosa pasti dikabulkan. Maka kita penting senantiasa mendoakan pimpinan kita, ya, orang tua kita, teman-teman kita tanpa mereka tahu. Jadi ketika kita mendoakan tanpa mereka tahu, malaikat akan berkata buat Pak Hasbi juga. Pak Hasbi doakan jodoh buat Ridho, jodoh buat Ridho, nanti dapat jodoh lagi. Yang terakhir, sahabat sejati maksudnya itu senantiasa diingat. Yang mungkin hari ini kalau kita lihat kanan kiri teman kita hari ini mungkin belum jadi siapa-siapa. Tapi kita tidak tahu 10 tahun yang akan datang bisa jadi Pak Sofyan, lihat Pak Dul hari ini masih Karang Setiami, 10 tahun lagi jadi Menteri Ekonomi, ya. Bisa jadi, ya kan? Teman kita yang mungkin hari ini bukan siapa-siapa bisa jadi 10-20 tahun yang akan datang jadi orang penting di negeri ini. Amin, ya. Amin. Jadi senantiasa ingat. Kayak Pak Sandiaga Uno, Pak Muhammad Lutfi dan Pak Erick Thohir ternyata dulu satu kampus ketika kuliah, ya. Sehingga pas jadi menteri kayak reunian. Kita nggak tahu nasib kita, ya. Bisa jadi Pak Hasbi jadi Menteri Agama, ya. Ridho jadi Menteri Pariwisata. dan lain sebagainya. Oke, ya, 3S senantiasa kita ingat. Kemudian langsung kita fokus masuk ke magnet rezeki, ya. Mungkin kita perlu memahami apa itu rezeki. Rezeki itu apa sih? Mungkin di benak kita rezeki itu uang, ya, harta, benda, ya, mobil, rumah mewah. Tapi ternyata bukan, ya. Ya, rezeki itu yakni segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi diri kita, ya. Apa aja? Nah, ternyata ulama tasawuf menyampaikan yang paling kecil, ya, paling kecil nikmat atau rezeki itu ternyata harta benda. Maka Nabi sampaikan bahwasanya harta benda dunia ini adalah seperti satu sayap nyamuk. Kalau kita paham dengan itu, ya kalau kita dapat ya biasa aja, kalau kita nggak dapat pun juga biasa aja, karena itu satu sayap nyamuk. Ya. Harta benda ini kepada orang yang nggak beriman pun dikasih, Pak. Makanya kita kalau lihat orang kafir lebih kaya daripada kita, ya biasa itu satu sayap nyamuk gitu. Jadi nggak perlu kita heran, takjub gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah kesehatan, ya. Kenapa kesehatan ini lebih besar dibandingkan harta benda? Ketika teman-teman Bapak Ibu sekalian, kalaupun punya banyak harta, kesehatannya lagi nggak bagus, maka rela ini harta benda dikorbankan, dijual, ya, tanah dijual, rumah dijual buat berobat, betul? Nah, kemudian kalau kita kaya raya, kemudian kita nggak sehat, ya kan, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ini, harus pakai beras merah, ya kan, kalau perlu makan nasi yang kemarin supaya gulanya rendah, akhirnya nggak bisa menikmati hidup, gitu kan? Habis buat berobat. Betul, jadi kesehatan ini jauh lebih besar daripada harta benda, begitu, ya. Kemudian, nah, keluarga ini juga nikmat, yang mungkin kita kadang hal yang biasa, gitu, ya. Banyak di luar sana dia udah menikah bertahun-tahun, ingin anak aja berusaha susah payah. Anissa Rahma sama Anadito Dwis bagi tabung habis berapa ratus juta itu, ya. Pak Dul nggak pakai berobat, nggak pakai ke dokter, berudul aja gitu kan. Itu rezeki gitu. Ciliwung itu. Jadi keluarga itu rezeki, ya. Istri kita itu rezeki, ya. Anak kita yang lucu-lucu, imut-imut itu juga rezeki. Jadi perlu kita pahami bahwasanya rezeki itu bukan hanya tentang uang dan uang, ya. Tapi kenikmatan bersama keluarga tercinta, anak yang soleh-soleha itu pun bagian daripada rezeki. Kemudian yang terpenting dan yang terbesar dalam rezeki nikmat dalam hidup kita adalah iman dan Islam. Yang ini tidak diberikan oleh Allah kepada orang yang non muslim, orang kafir tidak diberikan. Nah, harta, kesehatan, keluarga paling lama berapa sih? 60-70 tahun saja. Habis itu kita meninggalkan itu semuanya. Istri, pacar yang cinta setengah mati sama kita, katanya sehidup semati, kita masuk kubur nggak mungkin dia mau menemani, betul? Ya kan? Mereka akan kita tinggalkan, harta benda kita tinggalkan, sehebat-hebat, sekuat-kuatnya tubuh kita, berotot, six pack, badannya, perutnya kotak-kotak, ya. Aziz sudah olahraga tiap hari. 60-70 tahun pasti juga akan meninggalkan dunia. Maka saat itu harta kita tinggal, kesehatan tidak lagi penting, keluarga yang cinta pun nggak mau menemani, yang setia sama kita adalah iman dan Islam.
Sekecil iman yang kita bawa di hadapan Allah dibalas dengan surga yang luasnya 10 kali luasnya dunia. Masya Allah. Dikasih rumah tipe 36 aja udah bahagia ya. Apalagi punya rumah tipe 72 itu jauh lebih bahagia. Apalagi dikasih dunia beserta isinya. Masya Allah, lipat 10 kali luasnya. Masya Allah. Jadi nggak mampu kita membayangkan. Yang kita bisa rasakan ketika nanti kita meninggalkan dunia, baru terkejut kita. Ternyata nikmat yang ternyata waktu kita ibadah di dunia itu sangat bermanfaat ketika kita meninggalkan dunia. Sama seperti bayi. Bayi itu ketika di rahim, dia ketika diberi tangan sama Allah, dia protes, ya Allah ngapain? Ini udah sempit di rahim kok dikasih tangan. Kemudian dikasih kaki. Ya Allah ini udah sempit ngapain dikasih kaki? Dikasih mata, ngapain ini? Saya dikasih mata pun saya nggak bisa melihat di dalamnya. Tapi ketika lahir barulah si bayi itu paham. Oh ternyata mata buat melihat keindahan dunia. Oh tangan ternyata buat memegang sesuatu, kaki dipakai untuk berjalan. Hari ini kita nggak paham sholat kita buat apa, ngaji kita buat apa, zikir kita buat apa, baca Quran kita buat apa. Baru ketika mati kita paham. Oh ternyata ketika kita sholat kubur kita jadi luas ya. Ada 5 jaminan ketika kita menjaga sholat, diberikan keberkahan rezeki, kemudian dibebaskan dari azab kubur. Yang ketiga catatan amal kita diberikan di tangan kanan, artinya kita sukses. Yang keempat melintasi sirat secepat kilat. Yang terakhir masuk surga tanpa hisab. Amin. Mau masuk surga tanpa hisab atau transit dulu ke neraka? Tanpa hisab. Transit dulu apa enggak gitu kan? Kan enak kalau nggak transit. Nah, kita aja kalau ke luar negeri transit nggak enak, apalagi transit di neraka gitu ya. Rahasia yang pertama teman-teman, kita lebih cepat lagi aja. Semoga teman bisa nangkap dan mendapatkan manfaat ya. Yang pertama kunci rahasia magnet rezeki itu the power of positive thinking. Kalau menurut bukunya Ustaz Nasrullah. Maksudnya bagaimana nih? Ya mungkin Haji bingung. Maksudnya positive thinking. Maksudnya positive thinking itu kita berpikir yang baik-baik ya. Berpikir yang baik-baik. Ketika kita berpikir yang baik-baik, membayangkan yang baik-baik, itu ternyata kita menciptakan layar nasib kita. Jadi menurut penelitian otak kita itu berpikir 60.000 per hari, sehingga semua yang kita pikirkan akan terwujud menjadi nasib kita. Ya, maka jalan terbaik merubah nasib adalah dengan merubah pikiran kita, fokus kita. Ada orang yang berpikir, aduh kayaknya aku dari keluarga yang sederhana, nggak mungkin aku sukses. Maka dia nggak akan sukses. Jadi Allah itu menurut prasangka hambanya, ya. Di slide selanjutnya itu, nah nih. Hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku. Aku bersamanya ketika mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam satu majelis perkumpulan, maka aku akan mengingatnya dalam kumpulan yang lebih baik, yaitu kumpulan para malaikat. Kesimpulannya teman-teman, Allah itu tergantung prasangka kita. Kalau kita pekerjaan kita mudah, maka Allah akan buat mudah. Allah itu maha oke. Ya Allah, hidup ini kok berat ya, maka sama Allah oke, hidupmu aku buat berat. Kalau kita ya Allah hidupku kok mudah, enak, bahagia, maka oke, aku buat enak, indah, bahagia. Jadi prasangka ini penting ya, pikiran kita. Maka kita berpikir yang baik-baik, berprasangka yang baik-baik. Apapun yang terjadi di kampus kita, ya kan, kita berpikir yang positif, berpikir yang baik-baik, maka akan menarik nasib kita yang baik-baik. Dapat sesuatu sampai sini? Dapat ya. Nah, ini backgroundnya 2016 alhamdulillah Allah antarkan ke India. Pernah 2015 ke Malaysia. Jadi teman-teman, saat itu saya masih mahasiswa gitu ya. Kalau dari segi ekonomi kayaknya nggak mungkin, tapi dengan kuasa Allah ketika kita membayangkan, menuliskan 2016 main ke sini, 2015 ke sini. Alhamdulillah ketika ditulis, ditempel, dipikirkan tiap hari, ada di jalannya. Gitu alhamdulillah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, the power of positive feeling. Kalau tadi pikiran yang positif, yang kedua yaitu perasaan. Oh, paham nih Haji kan? Kalau perasaan ini jauh lebih dalam. Ternyata menurut penelitian, jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Jadi jika positive thinking menggunakan 1 watt, maka positive feeling menggunakan tenaga 5.000 watt. Wow. Jadi lebih kuat. Nah, ini makanya cewek-cewek lebih paham gitu ya dengan perasaan. Kesimpulannya apa? Perasaanlah yang mengendalikan pikiran. Sehingga jika perasaan kita ini positif ya, pikiran pun akan jauh lebih positif. Dan sebaliknya ya, kalau perasaan kita lagi
gundah gulana, maka berpikirnya pun pasti nggak akan jernih gitu dan akan mempengaruhi tindakan kita. Nah, jadi penting kita menggunakan perasaan kita ini yang baik-baik. Nah, mungkin kalau kita ditimpa musibah ya kan, lagi ada sesuatu, gajian mundur gitu. Yang disebut rekam. Nggak apa-apa, itu bukan contoh. Tapi ternyata bersyukur atas musibah itu perlu ya. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Insyirah, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra ya. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ini kemarin yang disampaikan Prof. Wahyudin ketika di halaman Quran di Jember ya. Jadi memang pasti ya, walaupun dalam musibah kita yang terjadi dalam hidup kita pasti ada hikmahnya. Kalau Ustadz Nasrullah dalam bukunya itu ibaratnya seperti permen. Masalah itu seperti bungkus. Kalau kita udah dapat masalah, udah dapat bungkus permennya, pasti dan pasti ketika kita sudah mengupas dapat permennya. Permen itu adalah kemudahan, kebahagiaan, keindahan. Jadi setiap kita dapat masalah, Pak, pasti setelah dapat masalah itu akan ada kebahagiaan. Jadi berpikirnya perasaan kita, wah kok ada masalah ya, oh berarti bentar lagi dapat sesuatu, kenikmatan, kebahagiaan, kedamaian, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, di kunci rahasia kedua ini yaitu positive feeling, kekayaan bukanlah sekedar harta ya, kekayaan terbesar yaitu ketenangan hati. Orang-orang kaya ya sudah punya mobil mewah, rumah mewah, kenapa kok dia masih terjerat pakai narkoba? Ya kan? Tidak tenang. Masuk jeruji besi. Karena mereka hatinya nggak tenang, dia nyari kebahagiaan. Dikiranya pakai isep rokok damai gitu kan biasanya. Oh ternyata kurang damai, isep ganja. Ternyata kurang lagi dosisnya ditambah, akhirnya sakau ya kan. Masuk ke BNN ya kan. Ternyata harta itu bukan hanya sekedar materi tapi ketenangan hati. Kemudian musibah adalah anugerah, dia seperti bungkus permen, di balik musibah pasti ada rezeki yang besar gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana saat kita mampu membuat perasaan kita itu positif, perasaan nyaman akan membimbing pikiran kita menjadi lebih jernih. Kemudian yang terakhir, saat hati kita tenang, pikiran jernih, maka akan memancarkan energi positif, nasib yang bagus akan tercipta, sekejap kita akan menjadi magnet rezeki. Hal-hal yang positif akan datang ya. Namanya law of attraction. Attract itu menarik ya. Ketika kita pribadi yang baik, akhlak yang baik, perasaan yang bagus, pikiran yang jernih, maka hal-hal positif itu akan datang. Nah, ini udah mulai masuk nih ya. Nah, ini yang terakhir, teman-teman. Kunci rahasia yang ketiga dalam bukunya Ustadz Nasrullah yaitu positive motivation. Jadi ringkasnya itu kalau tadi pikiran, yang pertama pikiran kita yang positif, yang kedua perasaan yang positif, kalau yang ketiga ini yaitu bagaimana spiritual ya. Spiritual kita terjaga. Boleh dibantu bacakan Pak Hasbi? Walau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau an ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Alhamdulillah. Artinya, jikalau seseorang penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi bila mendustakan ayat kami, itu akan menjadi siksa mereka dan yang disebabkan perbuatannya. Poinnya apa di sini? Beriman dan bertakwa. Kalau pikiran sudah positif, perasaan kita sudah positif, maka selanjutnya spiritual kita jaga. Beriman dan bertakwa poinnya. Maka ketika kita beriman bertakwa, pasti Allah akan melimpahkan kepada kita berkah dari atas langit maupun bumi. Rezeki itu luas. Kalau dari Setiami itu gaji, bukan rezeki. Di luar dari Setiami ada rezeki kita yang berlimpah. Anak yang sehat, keluarga yang harmonis, ya kan? Tahu-tahu ada yang transfer bukan dari Setiami, ya kan? Tahu-tahu jualannya Mbak Pia laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis duit kumpul. Kemudian yang lain teman-teman semuanya yang lagi narik ordernya tahu-tahu berlimpah, ya kan? Jadi banyak rezeki itu, bukan hanya dari dalam internal kita aja. Kemudian kunci kebahagiaan selanjutnya spiritual itu ada satu ayat lagi yang sangat menarik. Ini buat ibu-ibu juga. Boleh mungkin ibu-ibu ada yang mau mewakili membaca? Yang depan Mbak siapa? Selvi mau? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min
wala yuhibna hayatan thayyibah, ya kan, dan seterusnya. Maksudnya atau artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, di sini jelas banget Allah ingin mengatakan, hei laki-laki, hei perempuan, nggak ada perbedaan gender di sini ya. Ketika kamu beramal soleh, beriman kepada Allah, maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang baik. Orang kaya belum tentu hidupnya baik, betul? Orang miskin pun belum tentu hidupnya baik. Tapi kalau sudah Allah berikan kehidupan yang baik, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, desa, di kota, rakyat maupun pejabat, hidupnya baik, ini diberkahi oleh Allah ya. Kehidupan yang baik, sesungguhnya kami memberikan balasan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah ia kerjakan. Nah, terakhir, ketika kita pikiran positif, perasaan kita sudah baik, spiritual kita sudah baik, maka kita hancurkan perisai rezeki kita. Rezeki itu seperti air bah, teman-teman. Ia turun dari atas langit untuk semua manusia di bumi. Begitulah datangnya rezeki dari Allah. Jadi siapapun yang ada di bawahnya pasti mendapatkan rezeki. Siap menerima rezeki yang berlimpah? Siap. Masalahnya kita punya benteng, punya perisai yang membuat ketika banjir kok kita nggak basah gitu. Nah, perisai inilah yang dinamakan dosa. Dan ada 10 teman-teman. Kalau ada, ini koreksi masing-masing, nggak usah dijawab ya, dijawabnya masing-masing saja. Kalaupun memang ngerasa kayak terasa ditampar-tampar, ya silahkan solusinya minta ampun sama Allah, minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Kalau syirik ini langsung hablumin Allah. Syirik itu kita punya keris yang ada kodamnya, atau kita sering memuja sesuatu pakai babi ngepet dan sebagainya, itu udah syirik, ya, menyekutukan Allah. Kalaupun kita ada yang di sini, segera tobat ya, nggak usah pakai yang aneh-aneh ya. Nah, lepas gamannya. Yang pakai batu, izip-izip, ada tulisan-tulisan di mana-mana ya, ditinggalkan ya. Yang kedua, meninggalkan sholat. Ternyata meninggalkan sholat ini berpengaruh pada rezeki ya teman-teman ya. Tadi sudah saya sampaikan loh, bahwasanya manfaat atau fadilah daripada sholat itu tadi kan salah satunya Allah berikan keberkahan rezeki atau dihilangkan kesempitan hidup. Maka yang hari ini nampaknya rezekinya kok seret, nah, dicek sholatnya. Bahkan ada yang bertanya pada satu ulama, ketika hidupnya ini sudah gak karuan, bagaimana cara memperbaiki hidup saya? Ya Syekh, maka dikatakan pertama perbaiki sholat. Kalau laki-laki BMW, B-nya berjamaah, M-nya masjid, tempatnya di masjid, W-nya waktu tepat waktu. Ya, kalau ibu-ibu, cewek-cewek, wanita nggak harus ke masjid, tapi nggak dilarang. Tertibnya wanita itu seperti Siti Maryam, semakin tertutup, semakin tersembunyi, semakin dia Allahu Akbar. Jadi ketika teman-teman ya perempuan kalau ada di rumah, lebih tersembunyi lagi di mana? Di kamar. Lebih tersembunyi lagi kalau kamarnya ada bilik, dalam bilik. Kalau dalam bilik ada terowongan, di terowongan. Jadi semakin tersembunyi, semakin mulia. Itu tertibnya wanita ya. Tapi kalau bapak-bapak ya, yang sholatnya kok sendiri, jangan pakai peci, ya, pakai mukena aja. Jadi sholatnya laki-laki harus berjamaah. Yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Yang masih ada orang tuanya, ditelepon. Kalau rumahnya dekat, didatangi, Pak, Bu, Mas, Pak, minta ridhonya. Barangkali ada kesalahan selama ini, ya kan? Ibu kita ini sudah 9 bulan 10 hari tidur nggak enak, nggak bisa tengkurap loh kalau hamil. Padahal tidur tengkurap enak. Jadi juga jungkit. Kemudian bertaruh nyawa ketika melahirkan kita, ya kan? Kalau dihitung biaya menghidupi kita, merimakan kita. Aji juga kok bisa itu. Hamil ya Pak? Bisa Aji. Sampai 18 tahun kita dirawat, dijaga, disekolahin, dinafkahi ya. Jangan sampai kita melukai hatinya. Ya, yang masih hidup sekali-kali ya, seminggu sekali atau tiap hari boleh ditelepon nanya kabarnya, Pak, Bu, gimana kabarnya, butuh apa, ya kan, walaupun gak ada duit nih, butuh apa. Biasanya orang tua itu nggak minta apa-apa ya. Ketika kita pulang ketemu saja orang tua udah seneng. Kalau pulang ya kita pijit-pijit ya kan, kita cium tangannya ya, kita hirup harum tangannya yang dulu pernah membelai rambut kita. Itu selagi orang tua kita masih ada. Minimal setahun sekali mudik lah ya. Coba Yang rumahnya jauh selfie ya, yang luar-luar daerah, yang jauh sama orang tuanya. Yang keempat, zina ya. Zina ini pengertiannya Oh, Pak Sofyan. lebih detailnya itu yang sampai masuk gitu
gitulah ya. Apa Kalau sih masuk? zina itu yang dikatakan zina menurut pengertian itu sampai dengan masuklah gitu. Masuk. Apa ya? Kalau nggak masuk itu baru mendekati zina. Oh. Jadi kalau Ustaz Yusuf Mansur, saya pernah dengar ya waktu beliau dulu belum. Lah dia gesek-gesek. Ini tafsirnya Pak. Laki-laki itu seperti kunci, Oh iya. ya. Perempuan itu seperti lubang Gembok. pintunya. Ketika halal sudah menikah, qabil tu nikah wa tazwija bil mahram halan. Maka bertemulah kunci, bertemu dengan lubangnya, kebuka itu pintu rezeki. Tapi sebaliknya, Aji belum nikah, kok mau nyoba-nyoba, itu tamsilnya Pak Isa. Seperti kunci motor dimasukin ke lubang pintu. Ada dua kemungkinan. Kuncinya patah. Kalau kunci patah itu rezekinya terputus, tersendat, hidupnya udah kacau. Tapi kalau yang kedua kemungkinannya kalau nggak punya patah, lubangnya rusak. Kalau bisa kebuka, Itu berarti modifikasi. Kalau lubangnya rusak itu biasanya perempuan sakit-sakitan. Makanya ada kanker serviks ya, yang biasa suka gituan. Nah, wanita yang dalam tanda kutip dia biasanya punya penyakit kelamin. Nah, itu lubangnya rusak. Karena dimasukkan pada kunci yang tidak tepat. Ini motor keyless. Nah, ya, Tanpa kunci. itulah. Jadi hati-hati. maksudnya udah sembuh kan tadi. Kalau sudah terlanjur gimana Mas Yazid? Tobat sama Allah, minta ampunan ya. Itu. Kemudian makan rezeki haram. Hati-hati rezeki ya. Haram ini bukan hanya kita jelas ini daging babi nggak dimakan, bukan. Lebih luas lagi ini dapatnya dari mana? Ya kan? Jelas apa enggak nih Pak Hasbi? Dapat mangganya dari mana? Nyolong tetangga? Apa beli di pasar? Belinya pakai duit apa nih? Duit jelas apa kagak? Gitu ya. Makan rezeki haram minumnya apa? Ya minumnya dapat botol surat. Hati-hati ya. Kemudian minum khamar udah jelas ya. Khamar, ciu, arjo, arjowo dan lain sebagainya yang memabukkan. Kemudian memutus silaturahmi. Yang hari ini saudara satu rahim, kalau ketemu nggak mau nyapa ya kan, lebaran nggak mau ketemu ya, nggak pernah nelpon, sambung silaturahmi ya. Siapa yang menyambung silaturahmi akan dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, yang datang maupun yang datang. Bahkan kita marah-marahan aja itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Boleh marah tapi jangan lebih dari 3 hari. Nggak nyapa, ketemu Pak Sofyan udah nggak mau ngomong. Nah, boleh tapi jangan sampai lebih 3 hari. Harus hari keempat udah maaf-maafan ya. Pak sama Pak Sofyan. Contohnya. Hari kelima mulai lagi. Menuduh atau bersaksi palsu. Ini nggak boleh juga. Hari kelima lanjut lagi. Yang ke-9, pikir atau pelit, dedengkut, medit, apalagi ya. Nah, udah itulah pokoknya. Aduh, belum selesai kok mundur. Nah, kita harus senantiasa giving ya, sedekah. Kalau tadi bikin konten sama si Inta, baca kitab biografinya Abdurrahman bin Auf. Ternyata Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang paling kaya, dan kata Nabi, orang kaya itu masuk surganya belakangan. 500 tahun lebih dulu orang miskin, baru orang kaya. Jadi yang di sini ada cita-cita jadi orang kaya, ya mohon maaf, masuk surganya nanti 500 tahun belakangan gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah ngasih solusi, wahai Abdurrahman bin Auf, kalau kamu pengen masuk surganya cepet ya, supaya belenggu di kaki kamu nanti ketika kamu masuk surga merangkak, belenggunya lepas, kamu banyaklah sedekah. Maka Abdurrahman bin Auf kalau sedekah jor-joran 500.000 dinar ya. Bahkan ketika meninggal, harta yang ditinggalkan itu kepada 4 istrinya itu 3.200.000 dinar, karena dikonversi rupiah 6,2 triliun. Itu duitnya kayak apa saya juga belum lihat kayak apa Pak. Kalau dibeliin channel banjir jangan. Udah, pokoknya kayaknya kaya banget. Tapi ketika sedekah 100 onta, 1000 kuda, udah biasa. Maka semakin kita punya banyak harta, kalau kemarin saya dengar, sebenarnya kaya itu bukan merubah orang, tapi duit harta itu menguatkan karakter seseorang. Kalau ketika kita belum kaya suka berbagi, kalau kaya lebih semangat berbagi. Kalau kita lagi belum kaya udah pelit, dedengkot, medit ya kan. Kalau kaya pun makin pelit makin medit. Jadi uang harta itu bukan merubah sifat karakter seseorang, tapi menguatkan karakter orang tersebut. Baru yang terakhir gibah, ngomongin orang. Kalau ngomong di depan aja ya, jangan di belakangnya. Kenapa mulut itu di depan? Supaya ngomong di depan. Kalau ngomong di belakang itu bukan mulut, tapi yang di belakang apa?
Jadi itu teman-teman, semoga mendapatkan sesuatu, semoga bermanfaat. Kita hancurkan perisai-perisai rezeki kita. Seperti tadi yang disampaikan, rezeki itu seperti air bah, banjir. Kok kita nggak kena banjir rezekinya? Oh ternyata ada perisai, ada tembok. Tembok itu yang harus dihancurkan dengan taubat, minta maaf dengan orang tua, minta maaf kepada teman, saudara sekitar kita, sehingga hablum minallah kita baik, hablum minanas kita baik. Kesimpulan dari rahasia magnet rezeki ini tadi, yang pertama pikiran kita positif, perasaan kita yang positif, spiritual kita yang positif, kemudian penghalang rezeki, hancurkan tembok-tembok ini. Mungkin itu sekian dari saya. Ada sesi tanya jawab? Ada Pak, boleh. Monggo. Teman-teman yang EB itu udah siap. Boleh sekarang bisa kita sekarang di sini kan. Mau langsung makan yang ini ya? Ya berarti boleh itu ya di ini. Terus di ya. Baik, oke, sambil nunggu nanti begitu udah ini ya, kasih tahu ya. Dipoto. Terus Dicip-cip. foto terus. Dibingkai. Enggak, maksudnya dikasih tahu ya Mas Aziz ya, kalau udah siap ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang bertanya ya, kok temanku itu kok ini di luar orang non muslim ya? Kalau kadang-kadang kalau non muslim sih ya udahlah, itu udah servernya udah beda gitu ya. Beda server. Tapi kadang-kadang ada yang dia muslim, teman kita juga, dia tuh tiap hari zina, tiap hari ini misalnya gitu ya. Kita tahu lah Jajan. ya, tapi kok rawes rezeki ngalir rezeki dalam harta benda ya, kita tapi nggak pernah tahu ya ininya ya. Nah mungkin Mas Yudi bisa mensyarakan kalau seperti itu dalam pandangan Islam itu gimana? Karena kadang-kadang ada juga loh teman-teman kita yang sampai bilang gini, Gusti Allah itu nggak adil, gitu kan? Oh temanku itu Nggak sholat. udah nggak sholat baru, oh tapi rezeki ya. Itu kalau abang saya juga pernah gitu ya. Bilang dulu dia satpol PP di Parangtritis itu, Pantai Parangtritis sebelah selatan Jogja. Dia itu melihat kalau orang-orang situ itu memang nggak sholat, pada nggak sholat mereka itu ya. Susah lah sholatnya itu mereka. Kalau diajak itu marah gitu ya. Tapi memang Allah itu memberikan mereka itu rezeki dari parkiran sama dagang itu ya. Itu apalagi kalau sampai Sabtu Minggu itu udah Banyak banget. dalam waktu 2 hari itu jutaan mereka itu dapatnya gitu ya. Tapi ya memang kalau kata abang saya itu ya habisnya aja nggak jelas gitu. Buat nayuk, buat cuci, buat ini gitu. Cuman gitu-gitu aja gitu ya. Nah, cuman kadang-kadang memang ya seperti itu. Dia nggak syariat itu dia nggak hampir nggak ngerjain ini, tapi sama Allah itu seperti dikasih gitu. Nah, mungkin kalau dari pandangan Islam itu gimana Mas Jazid? Iya. Biar teman-teman juga paham. Terima kasih Pak Iksa. Jadi teman-teman, mungkin Pak Iksa sudah paham ya, tapi saya bantu share ke teman-teman. Dalam Islam itu ketika ada orang yang nggak taat ya, nggak sholat, dia ngelakuin molimo kalau bahasa Jawa ya, mentem itu, madam melu morotua. Itu konsep namanya istidraj ya, mungkin sudah Pak Hasbi paham lah. Istidraj itu bukan hanya sekarang-sekarang, orang-orang terdahulu pun dalam Quran dijelaskan sangat detail. Ada dulu namanya kaum Saba ya kan, dengan pertanian yang bagus ya, hasilnya sangat melimpah, tapi ketika diajak oleh Nabi taat kepada Allah nggak mau. Maka seketika dalam waktu beberapa waktu saja langsung hujan, bukan hujan air, hujan api, langsung dihancurkan. Jadi konsep istidraj itu diangkat dulu sama Allah ya kan, ibaratnya ditimang-timang dulu ya kan, diseneng-senengin dulu, baru habis itu langsung dihancurkan. Kalau hari ini ada orang seperti itu tuh ketinggalan zaman gitu. Ada orang yang berkuasa, punya kerajaan, punya pasukan yang hebat ya, udah nggak pernah buang air besar, namanya Fir'aun laknatullah ya, nggak pernah dia buang air. Kalau kita kan makan banyak, keluarnya banyak ya. Dia punya teknologi saking canggihnya, itu sampai makan dia nggak perlu buang air. Nah, itu pun sama Allah akhirnya ditenggelamkan di laut merah. Ada juga kaum Ad yang badannya besar, kokoh ya. Dia kalau nyabut pohon itu cukup 1 tangan, gitu ya. Maka ketika dia sombong badannya besar, ya kan, maka
dikirimkan angin, ya kan? Bahkan angin itu awal-awalnya nggak mempan dia saling pegangan tangan, saling menguatkan, tapi anginnya itu ternyata nggak cuma sehari 2 hari, sampai berhari-hari, sampai akhirnya terbang, dihancurkan, diluluh lantakan. Ada juga kaum Sodom, ya kan? Dengan dia berfree sex dengan berbagai gaya di eksperimen, ya kan? Dan nampaknya dia hidupnya enak, sejahtera, tapi habis itu langsung hujan batu, langsung ditenggelamkan. Bahkan fosil-fosilnya ditemukan. Jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya bukan hal yang asing, bukan hal yang baru gitu ya. Zaman dahulu pun sudah ada. Itulah istidraj, dielem-elem, dibahagiakan, disenang-senangin dulu, baru ketika puncak kesenangan dihancurkan oleh Allah. Nah, hati-hati, hati-hati, hati-hati ya. Nah, ini Mungkin itu. Jadi mungkin teman-teman mungkin kadang-kadang kita melihat apalagi hari ini ya, kita lihat gaya hidup atau ini dari medsos, dari ini ya, kadang-kadang ada yang nggak sesuai lah dengan ini ya, tapi ya ini adalah realita ataupun nggak sesuai dengan ajaran kita sebenarnya, syariat kita ya. Jadi kita tidak mudah terpengaruh. Tidak mudah takjub, tidak mudah ini gitu. Jadi istilahnya itu gini teman-teman, rezeki itu memang tidak dalam abundance-nya, tidak dalam banyaknya ya teman-teman ya, tetapi dalam keberkahannya. Jadi maksudnya itu gini, banyak itu belum tentu memberikan kegunaan ya teman-teman ya, tapi yang lebih bagus nih kalau banyak memberikan kegunaan, alhamdulillah, sedikit pun dia memberikan kegunaan, itu yang diinginkan seperti itu ya. Keberkahan itu kalau kata tadi pagi sih itu Ustaz bilang sesuatu yang berkembang dan bertambah kebaikannya. Nah, itu berkah menurut ulama ya. Jadi maksudnya ya itu tadi, banyak tidak membuat kita lalai, gitu, sedikit tidak membuat kita kufur gitu ya. Dan ya mungkin kalau simbah-simbah kita dulu bilang itu pas gitu ya, pas gitu. Lagi butuh. Bukan pas ya, pas gitu. Pas lagi butuh ada. Ya, pas lagi ini ada, pas lagi Pas ada naik gitu. mobil ada. Misalnya Pas seperti lagi itu. betul. Karena banyak juga kasus ya yang kalau itu nggak berkah itu membuat suasana rumah itu jadi apa tuh namanya panas ya, jadi panas, kadang-kadang menjadi penyakit, kadang-kadang menjadi lalai, itulah yang kita takutkan seperti itu ya. Dan itu juga sudah diwanti-wanti sama Rasulullah ya, yang dia tampilkan dari rumahku itu nanti itu apa tuh namanya, karena harta gitu ya, jadi harta ya, nikmat dunia ya, itu yang bikin kita akan menjadi lalai. Artinya teman-teman, bukan berarti bahwa kita itu menolak itu, enggak ya, tetapi rezeki atau harta benda itu kan sebenarnya dua teman-teman konsepnya itu kalau dalam Islam ya. Ini kalau kita masih merasa satu server ya. Dua itu apa? Nanti itu kan ditanyakan, kalau dia itu benar, itu nanti akan dihisab. Ya, kalau kita benernya itu dihisab dari mana dan untuk apa, gitu ya. Nah kalau nggak benar, udah pasti nanti dapat azab gitu loh. Jadi berarti kan artinya dua itu sebenarnya ya kita nggak usah minta yang banyak-banyak gitu. Sekarang teman-teman kalau kita nunggu mau masuk, siapa yang kemarin ikutan antri apa tuh mau masuk di stadion misalnya atau mau masuk kemana, kalau nunggu masih antri itu kan males ya. Padahal itu mungkin di tempat yang tertutup gitu ya. Nah ini hisabnya itu kan kita kan di padang mahsyar yang katanya panas dari gini-gini ya, sehingga yang tadi cerita Abdurrahman bin Auf ya, itu menangis karena apa? Karena dia itu nanti akan dihisab dulu, ditanyain dulu, makanya 500 tahun lebih lambat kan maksudnya gitu ya, ketimbang para sahabat. Nah, ya ini reminder ya, central reminder untuk kita semuanya untuk berprasangka baik pada Allah. Kalau orang tua-tua kita dulu selalu bilang, yo kalau urusan dunia itu kita melihatnya ke bawah aja deh, gitu. Kalau untuk urusan akhirat kita boleh iri, gitu. Tapi kalau untuk itu kita selalu melihat yang di bawah kita. Artinya apa ya? Ya akhirnya bisa kita kesimpulan bahwa itu prerogatifnya Allah. Seseorang itu seperti yang tadi dikatakan Mas Yudi ya, kok dia ini dapatnya banyak, dia ini, ya
itu tadi karena harta itu ya memang seperti kalau dalam hadis dikatakan enggak ini gitu, enggak excuse ya, kayak apa tadi katakan Itu sayap nyamuk itu saking udah ininya ya, Hinanya. seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ini? Silakan, Cinta. Oke, saya mau tanya Mas Yazid. Masalah jodoh itu bukan? Bukan. Terkait memutus silaturahmi. Yes. Gitu. Terkadang kan orang kan makin kesini makin kesono gitu ya. Jadi Oke. makin banyak variatif perilaku orang gitu, dan kadang itu bikin toksik dan bikin jadi kepikiran sendiri buat kita. Sometimes kita mikir kayak yang lebih baik kayaknya udah deh putus kontak, ataupun kayak yang gak usah berteman lagi nih sama dia karena circle-nya nggak baik gitu. Yes. Nah, apakah itu termasuk dalam memutuskan silaturahmi yang akan menutupi rezeki kita atau gimana? Bukan. Bisa jawab ya? Langsung ya. Jadi memblokir kontak itu bukan memutus silaturahmi. Itu memang cara kita untuk menemukan circle yang positif. Bahkan hadisnya jelas ya, Rasulullah sampaikan bahwasanya teman yang baik, circle yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Ya, itu tamsil. Ketika kita mendekati penjual minyak wangi, nah ini Pak Mukarram nggak pakai nih, baru duduk di sampingnya penjual minyak wangi. Pasti kalau kita lewat, Pak Mukarram bau wangi apa bau tengik? Pasti bau wangi gitu, karena dia circle-nya wangi. Tapi sebaliknya, teman yang nggak bagus, circle yang nggak bagus itu seperti pandai besi ataupun penjual ikan. Walaupun kita nggak megang ikan, kalau kita duduk di situ, kita akan tercium bau amis, bau besi, bau yang nggak enak. Nah, jadi memutus silaturahmi itu artinya bukan kita memutus memblokir, itu bukan ya. Jadi memutus silaturahmi itu benar-benar kita sudah ibaratnya itu dengan misalnya saudara, kita nggak tegur sapa lagi, nggak pernah berkunjung ke sana. Tapi yang dimaksudkan memutus menghindari circle yang negatif, nah itu memang dianjurkan. Kita harus benar-benar bergaul dengan orang yang positif, suasana yang baik, circle yang positif, sehingga menimbulkan hal yang baik. Kalau sekiranya orang yang menurut kita ini memang vibes-nya negatif, yang membuat kita jadi nggak baik, ya nggak apa-apa, kita hindari. Tapi bukan memutus silaturahmi, tapi menghindari. Apalagi mantan, ya. Mantan ini kan alumni hati, berpotensi ngajak reuni ya kan. Tapi banyak kenangan buruk yang membuat kita nggak menjadi yang baik gitulah ya. Ya nggak apa-apa, kita hindari. Tapi bukan bermaksud itu memutus silaturahmi, tapi menghindari. Mantan majikan gitu. Bisa jadi. Semoga terjawab. Ya. Mungkin namanya sedikit ya Iya, tentang ini. silakan. Sebelum kita ini kan udah siap nih nasinya ya. Saya nggak tahu ini berapa ini, satu undung ini nanti mungkin dua-dua ya. Atau kalau salah satu enggak sepertinya. Ya nanti fleksibel aja ya. Ini maksudnya satu undung nasi ini. Oh. Salah satu, dua, tiga, empat, lima, Enggak, enam, tujuh, delapan. Kayaknya Itu biasanya rame-rame, Pak, bebas. duduknya kan. 12 ini 12. Ntar juga sisa Orangnya banyak. ada ya, nanti ada yang satu, ada yang dua ya. Cukup ini enggak terlalu banyak juga nih. Biasanya sih. Maksudnya sih gini Mbak Sinta, dulu saya juga, dan saya juga kemarin siapa sih yang nggak maksud si Iqbal itu kan juga cerita lingkungan keluarganya itu gini. Nah saya juga ngasih tahu kepada dia, Bal, kalau kamu tetap seperti itu nanti kamu sakit sendiri gitu kan, saya bilang sama dia. Dulu saya juga kayak gitu, tapi saya kemudian ngambil langkah, saya menghindar, saya hijrah ya. Tadinya saya itu tinggal di rumah keluarga saudara saya, tapi saya lihat itu lingkungannya kurang bagus buat saya gitu. Jadi saya berniat hijrah, saya izin dengan baik-baik gitu Mas Sinta. Saya lebih baik kos gitu ya. Tapi saya tetap jalin hubungan, tetap saya jalin. Tapi karena juga kata orang tua saya, kalau terlalu akrab itu kadang-kadang nggak bagus. Jadi tetap ada space itu nggak apa gitu. Even ke tetangga kita tuh kalau terlalu akrab nanti jadi gibah kan. Iya, Jadi Pak. kita tuh ngambil space jarak boleh, itu bukan memutus silaturahim ya. Nah, karena kita bisa dikasih akal daripada saya ngumpul-ngumpul dan nanti gibah jatuhnya gini-gini, mending saya hindari misalnya kayak gitu. Nah saya juga waktu itu saya ngekos aja, walaupun mungkin lebih mujahadah ya jatuhnya kalau di rumah itu saudara saya itu kan semuanya sudah tersedia lengkap di Bintaro ya. Tapi saya merasakannya ada yang sesuatu yang nggak bagus buat saya gitu. Jadi saya putusin, dan itu nggak apa-apa Mbak Sinta ya. Jadi
tetap kita jaga hubungan, kayak misalnya sebulan sekali saya datang, apalagi kalau pas lagi Idul Fitri atau ini kita tetap sana atau apa teleponan dan sebagainya. Ya. Dari sononya sebenarnya juga nerimanya nggak selalu itu diterima dengan baik ya, sikap kita tadi ya, tapi nggak apa-apa gitu. Iya. Dari sana sebenarnya nggak suka kalau saya ngepost gitu. Seakan-akan dianggap saya membutuhkan silaturahim, tapi saya juga udah diskusi sama Ustadz, nggak apa-apa kalau ngomong ini gitu, ya nggak apa-apa gitu. Itu kan tetap yang penting kita terjalin hubungan lah. Apa tuh namanya, silaturahim tetap kita lakukan, perkara dia nanti nggak seneng terus pas awal-awal aja sih. Oke, karena sudah ini dan ntar lagi Jumatan. ya, agak cepet ini ya. Iya, Jumatannya. Ya, terus agak cepat aja. Subhanallah.